Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals Family. Ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita lambaikan tanganmu. Saya tidak tahu apakah saudara datang dengan banyak masalah atau apapun, tapi kita percaya di Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisi kita dan 10.000 di kanan kita, itu tidak akan menimpa kita, amin. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan dan tempat perteduhan. Yes. Yang sorak-sorai dan lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari let's sing this song, come on. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Dengan satu suara nyatakan, walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan,
yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Amin. Sing song. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Everybody clap your hands, come on. Nyatakan dengan iman. Saat ku berseru, kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama tepuk tangan, come on. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sama-sama pujikan. Amin, dia sumber kemenangan kita.
Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus ajaib, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita, amin. Yes, Kau layak Tuhan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia, Kau Raja berkuasa, Yesus namanya. Mari semua yang puji Dia, karena hanya Dia yang layak terima pujian kita, amin. Dengan penuh percaya, mari kita nyatakan. Mari kita angkat tangan kita tinggi, kita serukan kebesarannya. Mari bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, Kau layak Tuhan, memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai untuk Raja mulia. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Royal. Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama, bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat, dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat. Salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python, ya. Spirit of Python itu artinya, saudaraku, dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru, orang ini menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking, dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara, saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung,
di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam, ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi, saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol, dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan, kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah, saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam, ya, pasti juga merangkap Al-Gojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi, tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa kan malu mengaku dia di depan Bapa dan para malaikat kudus dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom. Dan kamu memukuli kita, mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi rumahmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dalam keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita, sebagian besar, bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biarlah terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Shalom Royal Families. Saya percaya kita semua di sini datang dengan hati yang bersuka cita karena kasih karunia Tuhan selalu mengikuti kita semua. Amin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi offering terlebih dahulu. Offering kita hari ini ada dua macam, yaitu offering seperti biasa dan juga ada Royal Care. Bagi mungkin saudara yang belum familiar ya dengan istilah Royal Care itu apa sih? Royal Care ini adalah offering yang diperuntukkan bagi jemaat-jemaat Royal Family sendiri yang sedang membutuhkan dan yang tertanam dalam komsel kami. Oke, dan ini juga saya percaya adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk kita bisa menyalurkan berkat yang kita terima dari Tuhan melalui gereja kita. Dan Royal Care offering bisa dilakukan, bisa dimasukkan di dalam amplop, dan offering mingguan seperti biasa bisa langsung ditaruh di dalam keranjang yang akan dibagikan oleh Asher setelah ini. Karena itu saya akan buka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami yakin dan percaya ya Bapa kalau kami boleh berada di tempat ini itu semua karena kasih karunia-Mu, ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kami ya Bapa. Kami sungguh tahu ya Tuhan bahwa semua yang kami peroleh itu kami peroleh daripada Engkau saja ya Tuhan. Karena itu kami mau menjadi pengelola yang baik Tuhan. Pada hari ini kami mau membawa persembahan kami. Kami tidak mau membawa persembahan ini untuk mendapatkan sesuatu Tuhan. Tetapi kami membawa persembahan ini karena hati kami begitu mengucap syukur atas apa yang Engkau telah lakukan di dalam hidup kami selama ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Oke, waktu persembahan dijalankan, saya akan memberikan pengumuman. Dan sebelum pengumuman dimulai, adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mungkin boleh melambaikan tangannya. Karena minggu lalu cukup banyak ya
yang baru pertama kali hadir, tetapi haleluya puji Tuhan, hari ini ternyata jemaatnya sudah pernah kesini semuanya. Luar biasa sekali. Oke, dan today's preacher kita akan langsung aja. Today's preacher kita akan dilayani oleh Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana yang adalah senior pastor dari Rock International Ministry. Sepertinya saya sudah nggak perlu memperkenalkan Pastor Timotius Arifin lebih jauh lagi ya. Karena saya percaya sebagian besar bahkan semua dari kita sudah mengetahui siapa Pastor Timotius Arifin itu. Dan bahkan mengenal secara pribadi ya. Yang mungkin bisa saya tambahkan adalah karena saya masuk ke dalam keluarga besar Pastor Arifin. Yang beliau, yang membuat saya amazed adalah bukan cuman saya mendengar teori saja ya. Tapi saya melihat action. Karena action speaks louder than words. Betul itu ya? Ya, dan saya melihat bagaimana Pastor Arifin itu memperlakukan istrinya, bagaimana Pastor Arifin memperlakukan keluarganya. Dan saya sungguh diberkati, saya boleh berada di tengah-tengah keluarga besar Pak Timotius Arifin dan juga kita semua Royal Family yang juga adalah keluarga dari Pastor Timotius Arifin. Oke, dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina, Rock Makassar Lead Pastor. Karena itu jangan lupa untuk hadir kembali minggu depan. Dan quick word minggu ini akan dilayani oleh salah satu kawan kita, Daniel Sharonis. Mungkin yang belum follow IG royal.surabaya boleh follow dulu. Ada di layar belakang ya, @royals_surabaya. Selain juga informasi tentang IG Live, di Instagram kita juga memberikan informasi-informasi event apa yang akan ada di tengah-tengah Royal Family ini. Jadi pastikan untuk kalian follow Instagramnya dan melihat. Karena untuk minggu ini, khususnya untuk minggu ini ya, ada yang spesial juga, yaitu postingan tentang Father's Day ya. Mungkin kalian bisa lihat-lihat di Instagramnya dan bisa ikut memeriahkan dengan posting ucapan terima kasih kita untuk ayah kita masing-masing. Kemudian hospitality hari ini kita diberkati atau disponsori, haleluya, oleh salah satu keluarga royal sendiri yang namanya tidak ingin disebutkan, tapi beliau ini mau memberkati kita melalui snack makanan yang akan kita nikmati bersama setelah ibadah hari ini. Karena itu jangan sia-siakan, mari kita berfellowship bersama, kita kenalan satu sama satu dengan yang lainnya setelah ibadah ini sambil menyantap hidangan yang telah dipersiapkan oleh salah satu family kita sendiri. Dan hari ini ada yang sangat spesial juga karena hari ini akan ada baby dedication. Karena itu saya akan memanggil Dodi Sujanto sebagai Royal Marriage and Family Pastor untuk maju ke depan dan memimpin baby dedication ini. Shalom Royals, hari ini untuk pertama kalinya kita akan melakukan baby dedication atau penyerahan anak. Ini pertama kalinya sejak Rock Young Adult terbentuk di gereja kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk komitmen dari Rock Young Adult sebagai bagian dari gereja Rock International Ministry dan juga komitmen dari para orang tua yang hari ini mendedikasikan anaknya untuk Yesus Kristus saja. Apa yang mereka komitmenkan? Yang mereka komitmenkan adalah mereka berkomitmen untuk mau mengajar, memperkenalkan dan mendidik anak-anak mereka pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Dan kita sebagai family, keluarga besar Royal Family, hari ini mari kita bersama-sama merayakan iman percaya orang tua yang sekarang akan menyerahkan anaknya. Mereka hari ini dengan iman mereka mendedikasikan anak-anak mereka untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mengundang anak Alden dari keluarga Bapak Yohanes dan Ibu Resia. Yang kedua anak Elis
anak dari Bapak Ishak dan Ibu Stefani, anak Hadasah, anak dari Bapak Daud dan Ibu Elisa, anak Mikang, anak dari Bapak Michael Karijanto dan Ibu Tiffany, anak Nathanael, anak dari Bapak Devi Hendrata dan Ibu Selina, anak Syanet, anak dari Bapak Sugianto Halim dan Ibu Shirley Oktaviana, anak Stellar, anak dari Bapak Ardi dan Ibu Stefani. Jadi akan ada 7 anak yang hari ini akan diserahkan oleh orang tua mereka, dan saya mengundang Gembala Senior Pastor Arifin untuk bisa memimpin kami. Saya minta ditampilkan kitab Kejadian 18 ayat 19. Yaitu perintah Tuhan kepada Abraham. Dengarkan para bapak-bapak muda ini dan bapak-bapak yang lain dan calon bapak. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya. Katakan diperintahkan. Diperintahkannya dia kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan, ini syaratnya, supaya Tuhan memenuhi pada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Para bapak yang ada di sini, termasuk istrinya, bersediakah kalian memerintahkan anak-anakmu untuk berjalan di jalan Tuhan, melakukan segala perintahnya dengan setia, dengan jalan, menjadi teladan bagi mereka. Yang siap angkat tangan kanan tinggi-tinggi, ya tetap tangan diangkat, dan kita berdoa buat mereka. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, ini perintah supaya Abraham menjadi bapak banyak bangsa, dan juga Tuhan keturunannya akan perkasa di bumi. Semua bapak yang angkat tangannya hari ini, angkat tangannya dulu, angkat tangan, berjanji di hadapan Tuhan supaya mereka bisa melakukan janji ini dengan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sebutkan namanya. Sepi saya di sini, Dodi, bantu saya. Ini banyak sekali nih. Yang diserahkan yang Alden ya. Alden Rui Prianto, aku serahkan engkau untuk kasih karunia Tuhan, dan anakku, kamu akan mengenal Tuhan sejak usia masih muda. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang tuanya. Elis Mikaela Kartoraharjo, waduh komplit ya. Engkau juga diserahkan oleh orang tuamu, anakku, dan kiranya Tuhan akan menjadi sahabatmu sejak kecil. Terima kasih Roh Kudus, berkati orang tuanya. Haleluya. Adasa Rebeka Prayitno, hari ini dengan iman diserahkan oleh orang tuamu, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak-banyak orang, dan menjadi joy bukan cuma untuk keluargamu tapi untuk banyak-banyak orang. Udah gede baru serahkan. Mikang, aku serahkan engkau karena iman yang ada mulai dari nenek besarmu, engkongmu, ayahmu, sekarang engkau diserahkan kepada Tuhan, dan sesuai engkau akan jadi Michael Junior dalam nama Yesus. Haleluya. Nathanael Grayson Hendrata, engkau juga diserahkan oleh orang tuamu hari ini pada kasih karunia Tuhan. Let the spirit of grace be upon you, dan kepada orang tuamu. Haleluya. Tuhan, kau memanggil kami jadi kerajaan imam, dan Syanet Eleanor Haven Lim, Haven ya, Haven itu pelabuhan ya. Jadi pelabuhan yang membawa damai buat banyak orang. Let the peace of God be upon you, in Jesus name. Haleluya. Oh, ini bintang nih ya, Stellar Binara. Ini yang ini, 2 ya, 1 aja. Stellar Binara Minara Rea. Waduh, engkau bersinar-sinar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang tuanya. Kami serahkan orang tuanya untuk bisa menggenapi janjinya di hadapan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Roh Kudus
yang akan menolong mereka. In Jesus name. Selamat ya. Tuh hilang bojoku Mana ini? Sini foto dulu. Foto Jo. Ini anak cucu kita ini. Sesuai firman Tuhan mestinya anak usia laki 40 tahun, 40 hari, wanita 80 hari. Tapi ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Ayo, sudah. Berikan tanda kemenangan, victory. Oke. Saben kali cuma gini sama gini. Tuhan memberkati. Ya, Jody. silakan bisa kembali. Haleluya. Kita bersyukur kalau tidak kebetulan hari ini kita bisa merayakan Father's Day. Kalau kita mungkin bisa merasakan kasih Bapa kita di dunia ini mungkin yang sangat luar biasa. Di mana hari ini kita boleh mengingat kembali kasih yang ayah kita sudah berikan. Ada satu Bapa yang sempurna. Yesus yang selalu mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Bapa kita yang sempurna. Thank you Tuhan. Kerinduan kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami menikmati bait-Mu yang kudus. Kau bentuk hati kami menjadi semakin serupa seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Setia takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama
Kita nikmati kasih-Nya hari ini. Thank you Lord. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Setulus asmu Tuhan. Oh, thank you for your love. Kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Katakan ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi, katakan bersama, Seperti-Mu. Semera bakara mayaro. seperti-Mu, Semelia nama sekira yaro. seperti-Mu Tuhan. Kita nikmati Sikabada kasih karama. Bapa sedang dicurahkan saat ini. Kami nikmati kasih-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Oh, to be like you, Jesus. To be like you. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa karya-Mu bagi kami. Mari kita nyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Kita nyanyikan karena ini Father's Day. Ada berapa bapak-bapak yang ada di sini angkat tangan? Yang lain boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri salam kiri kanan. Happy Father's Day. Kita kasih selamat saya, Sen. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oh, 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 oh. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, ya Bapa di sorga. Karena Kau yang empunya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Semua nyanyikan. Amin. Silakan duduk. Oke. Mungkin keyboard di sini ya, biar saya tidak terlalu sepi ya. Berapa banyak ingin jadi pribadi yang mantap, yang penuh dengan fulfillment, penuh dengan rasa cukup, dan selalu berkemenangan. Powernya ada di dalam, tenaga dalam. Siapa yang mau? Angkat tangan. Amin. Benar. 40 tahun yang lalu ada seorang anak muda, penyanyi terkenal. Ya, sudah 40 tahun yang lalu. I can get no satisfaction. Tak bisa menerima kepuasan. Sampai sekarang, Matt Doer, Mick Jagger masih menyanyikan lagu yang sama. I can get no satisfaction, fulfillment. Mari kita lihat rahasianya dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-8. Ayat ke-6 Anda sudah tahu, Yesus membuat statement. Akulah jalan, sang kehidupan, dan sang kebenaran. Ya, tidak seorang pun sampai kepada, ini tujuan hidup kita, sampai kepada siapa? Menjadi sepertimu. Tadi ya doanya ya. Sampai kepada Bapa. Semua gereja kebanyakan mengajarkan sampai ke rumah Bapa. Maunya tinggal di sorga, tidak ada air mata, tidak ada cancer, tidak ada debt collector. Tetapi sampai kepada Bapa. Dan saat itu ayat ke-8, Filipus nanya teman, Filipus mewakili Anda dan saya. Tuhan tunjukkan kepada kami the Father. It will be sufficient, akan cukup, akan puas. Kita akan satisfied. Kita akan fulfill. Satu lagi arkeo artinya to be possessed of unfailing strength. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Mau? Kekuatan yang tidak terkalahkan? Amin. Tadi kita doa, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Hidup ini adalah bukan kesempatan, pertempuran. Usia 20 sampai 40, angkat tangan. 20 sampai 40. Bangga dong, masih muda. Yang jahat itu adalah lust, hawa nafsu. 40 sampai 60, angkat tangan. Pak Habibie ditanya, pimpinan Indonesia presiden umur berapa? 40, 60 katanya. Saudaraku, godaannya adalah pride. Engkau mencapai sesuatu, achievement, sombong. Sekarang ini jarang, 60 sampai 80, angkat tangan. Greed, ketamakan. Jadi hawa nafsu, kesombongan, dan ketamakan. Dan Tuhan janji, kalau kamu memiliki sang Bapa itu, maka kamu akan hidup berkemenangan. Sebelum saya lanjutkan, karena ini Father's Day, jadi khotbahnya sedikit pengajaran saudara. Ada 5 pertanyaan yang setiap orang, segala bangsa apapun. Sekarang di Bali banyak orang Ukraine dan orang Rusia. Di tempat pelarian masih berkelahi saudaraku. Jadi pertama, who am I? Siapakah aku? Saudaraku, tentang identitas. Anda semua yang di sini kan young adult. Rock, young adult, royals. Saudara, ada juga yang tidak terlalu young juga ada di sini. Tetapi itu pertanyaan tentang origin. Ikuti saya ya, ikuti saya. Jadi yang kedua, tanya, where I came from. Aku datang dari mana? Ada yang masih percaya keturunan monyet? Lu ada yang percaya loh.
Bahkan saya pernah ketemu yang nyembah monyet. Saya perhatikan wajahnya. Sangat mirip saudara. Because you become like whom you serve, whom you worship. Kamu nyembah siapa, kamu jadi seperti itu. Kamu nyembah Bapa di sorga. Kamu melihat dia dalam Kristus. Ditolong oleh Roh Kudus yang dalam kita. Kita akan makin menyerupai dia. Yang ketiga adalah, ya, why am I here? Ngapain gua di sini? Saya punya seorang teman, ya kolektor segala macam, saudaraku. Sepeda macam, sepeda kuno-kuno, mobil macam-macam, motor macam-macam, kacamata. Pokoknya rumahnya kayak museum. Untuk itu kita hidup. Yang keempat adalah, what can I do? Pertanyaan tentang potensi. Biasanya kalau lewat kesesakan, potensinya muncul. Kesesakan menimbulkan kreativitas. Amin. Lalu satu lagi, ketika jantung berhenti berdetak, nafas tidak ada, nadi tidak ada, maka saudaraku, where am I going? Aku ini kemana? Saudara, satu hari saya melihat satu film monolog. Bukan dialog ya, monolog. Seorang yang sangat terkenal, si leher beton, Mike Tyson. Dia mulai dengan perkataan ini. Saudara, pertanyaan kenapa ya? Dia itu begitu kaya dan dia adalah atlet yang dengan bayaran tertinggi. Habis semua, ketika dia tidak bisa menahan diri, lust, dia tidak bisa tahan pride dan kesekakeran, ketamakan. Dia habis semuanya. Jawabannya pada waktu saya mendengarkan dia monolog. Tyson is not the name of my father. I never knew my father. Itu nama salah satu pacar mama saya. Dan saya tanya mama saya, bapakku siapa? Mama saya tidak bisa jawab. Karena itu saya penuh dengan amarah. Dan saya berkelahi di jalan-jalan dengan orang yang lebih besar dengan saya. Dia menjadi beast. Jadi binatang buas. Itu Mike Tyson. Survei juga membuktikan orang yang tidak punya bapak atau bapaknya tidak berfungsi, itu pribadi yang rapuh. Dan 5 pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Siapa saya? Saya berasal dari mana? Ngapain saya di bumi ini? Di planet kecil ini ngapain? Lalu pertanyaan yang lain, what can I do? Dan terakhir, sesudah ini saya pergi kemana? Saudara, kita melihat ada seorang teman, dia itu tinggal di sebuah villa. Ini dia cerita, sebuah villa di Bali. Dan ada biawak masuk, saudara. Wah, dia sudah siap mau dipentung, dilarang oleh penjaga. Diangkat, lalu dia minta maaf, dikembalikan ke sungai. Sebab mereka percaya siapa tahu itu engkongnya dia. Lo jangan ketawa, serius. Tetapi jawabannya pada Tuhan Yesus. Ya, untuk yang adult mesti saudara punya jawaban buat ini. Siapa kita? Kalau tidak, kita akan mencoba meniru orang lain. Saya ngaku ya, saya juga dulu suka nyanyi. I can get no satisfaction. Karena itu tidak pernah satisfied. Ya. Saudara yang kasih jawaban Yohanes 13 ayat 1 sampai 3. Kristus. Ya. Dan dalam lagu tadi kita juga dijawab ya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. To know is powerful. Karena itu jawabannya semua dalam Alkitab. Bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia kepada siapa? Tujuan hidup kita kepada Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus menampilkan siapa sang Bapa. Orang lain tidak tahu siapa yang mereka sembah. Mereka sebut, tapi mereka tidak kenal.
Tapi kita bisa mengenal. Bahkan kita bisa mengalami kasih Sang Bapa itu. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Hidupnya cuma 33,5 tahun. Tetapi dia melakukan yang diperintahkan oleh Bapaknya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak seorang pun yang binasa atau terhilang. Kecuali dia yang ditentukan untuk binasa, itu Yudas. Mereka sedang makan bersama, intim kan? Dan iblis, jauhkan kami daripada yang jahat. Yang jahat itu adalah iblis, hidup ini adalah peperangan. Saudaraku, hidup ini bukan perlombaan. Jangan percaya kalau katakan life is short. Berapa banyak saudara percaya life is short? Hidup itu singkat, siapa yang percaya? No, life is eternal. Amen? Hidup itu kekal. Itu jangan salah pilih saudara ya. Iblis membisarkan rencana muda jati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus bisa memberikan roti yang dicelupkan dalam kuah, diberikan kepada Yudas. Artinya Yudas dekat sekali. Ya, yang satu Yohanes, satunya Yudas. Petrus jauh saudara. Tanyakan, siapa yang akan mengkhianati engkau? Dia yang mencelupkan roti, ya, yang menerima. Dan kemudian ketika dia menerima, langsung dia kerasukan. Yesus memberikan kesempatan buat dia bertobat. Ayat ketiga, Yesus tahu, knowing. Kalau tadi know, sekarang knowing. Saya menikahi my best friend. Dulu kenal, sekarang kenal sekali. Perjanjian lama yada, mengenal secara intim. Jesus knowing that the Father had given all things into his hand. Telah menyerahkan segala sesuatu padanya. Bahwa ia datang dari Allah. Origin. Dan akan kembali kepada Allah. Semuanya dijawabkan ya. Bapa kami yang di surga. Siapa kita? Kita anaknya Tuhan. Tidak semua orang Kristen, pendeta, ataupun pemimpin gereja adalah anak Tuhan. Masih banyak yang belum lahir baru udah kenal siapa dia. Ada berapa di sini? Anak Tuhan, warga negara kerajaan Allah. Katakan. Amen. Dikuduskanlah namamu. Saudaraku, our God is a holy God. Our Father is a holy Father. Dan dia perintahkan, be ye holy for I am holy. Amin. Kalau saya tanya banyak pasangan, apa tujuan hidup? Happiness. Karena itu kamu tidak mendapatkan. Ada seorang penyanyi terkenal yang menceraikan istrinya, lalu menikah dengan yang pasti lebih muda. Jauh lebih muda. Saya tanya, kamu apa yang kamu cari? Kebahagiaan Pak Arifin. Kamu tidak akan dapat. Tujuan hidup adalah holiness. Perfection. Kemuliaan. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu kemudian, apa yang kita lakukan di dunia ini? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi. That your kingdom come and your will be done. Apa yang kita kerjakan setiap hari? Tanya Bapak, apa yang harus aku lakukan? Melakukan kehendak daripada Bapa. Amen. What can I do? Yesus berkata segala sesuatu telah diserahkan pada dia. Dan statement daripada pelayanannya dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Amen. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Untuk merawat orang yang remuk hati. Mencelikkan mata yang buta. Membebaskan orang dari penjara. Melepaskan orang yang terbelenggu. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hidup itu mesti ada artinya. Dia berkata pada murid-muridnya, segala kuasa
telah diberikan kepadaku. Baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Karena itu saudaraku, kita bisa jawab. Who am I? I'm a child of God. Ingat kita menanyain di sini. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Cuma jangan terus jadi child. Hari ini Father's Day. Beberapa tahun yang lalu, on the Father's Day, di gereja di kota Pensacola, Florida, Roh Kudus menyapu mereka. Revival terjadi. Berbulan-bulan saudaraku. Jiwa-jiwa dimenangkan, roh-roh jahat diusir, saudara. Yesus telah tahu. Bapaknya menyerahkan segala sesuatu padanya. Karena itu dia tidak cari pangkat. Dia tidak cari kedudukan. Karena segala sesuatu telah diberikan kepadanya. Segala yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Amen. Karena ketika dia naik ke surga, dia diurapi sebagai raja di atas segala raja. Dan imam besar aku. Oke? Memang sengaja saya kasih yaitu pembukaan yang panjang. Karena ternyata ada banyak orang yang tidak tahu siapa dirimu. Tidak tahu habis ini pergi kemana. Masih ingat kesaksian saya? Wah Bapak ini oksigen dalam darahnya turun. Bapak mesti masuk ICU. Ya, dengan ICU nanti ventilator, lalu nanti dibolongi di sini. Dan ditidurkan dan mati. Nah, tenang aja. ICU, oke. ICU. Aku akan bertemu dengan Tuhan. Reaksi saya, I know who I am. Karena tunangan kita pernah berkata, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia berkata begini. Jangan takut, engkau percaya kepada Allah. You trust my Father, trust also in me. Sebab seorang putra, itu saudaraku mewakili bapaknya. Lalu dia seorang provider. Di rumah bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian tidak aku beritahu kepadamu. Ini bahasa tunangan. Yusuf kepada Maria dan juga Kristus kepada gerejanya. Aku pergi ke sana untuk mempersiapkan bagimu. I give you a place. I give you peace. And I give you a promise. Aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Saya berdoa, seluruh royal yang ada di sini tahu jawabannya. Who am I? What can I do? Seperti Rasul Paulus kita bisa berkata gini, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bercakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan yang ada di dalam yang tidak terkalahkan. Arkeo. You will be satisfied. You will have a fulfilled life. Karena itu tadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus menjawab ini semua. Apa yang kita lakukan di bumi? Datanglah kerajaanmu. Yesus tidak berkata supaya kamu masuk surga. Tujuannya bukan rumah Bapa, tujuannya adalah Bapa. Kalau berbicara Bapa itu bicara identitas. Amen. Lalu kemudian saudaraku ada jaminan sponsorship. Berikanlah kami pada hari ini, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 7 turunan. Makanan kami yang secukupnya. Amen. Setelah lihat kehidupan saya dan istri, kenapa jauh dari kekhawatiran? I know my Father. Aku tahu Tuhan Yesus yang adalah tunangan kita, yang kita akan menikah dengan Dia.
segala sesuatu telah tersedia, saudaraku. Hal-hal kecil. Saya mau cerita tentang istri saya. Kalau hal kecil disediakan, bagi hal besar. Apalagi untuk kerajaannya. Kalau hal-hal pribadinya sediakan. Satu kali kita berangkat ke Sydney. Dan dia bilang, waduh ini balik. Tidak bisa ditolak ini. Tuh ada masalah besar, saudara. Namanya foundation. Saya bilang beli di airport. Tidak ada, di airport itu cuma ada minyak wangi. Mana ada jual foundation. Sudahlah sayang, tidak bisa nih telat. Buat wanita itu penting ya. Para suami, mau jadi suami hebat, ya anggap yang dianggap penting oleh istrimu, anggap penting. Oh, no fondasi ya. Nah, saudara, foundation. Sampai di Sydney, kita tinggal di satu keluarga, rumahnya bagus. Marina, saudara. Belakangnya itu, dia punya kapal ini ya, yang jadi langsung ada dermaga kecil gitu. Lalu nyonya rumah ketok. Maaf ibu, saya juga merasa tidak enak ini. Saya kok digerakkan memberikan ini pada ibu kandungan. Oh isinya? Foundation. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi suami itu adalah husband itu housebound. Katakan housebound. Ya, pindah ya kita lihat. Housebound itu yang mempersatukan. Mempersatukan anak, mempersatukan istri dengan keluarga. Housebound. Father itu fundus, fondasi. Husband itu juga di dalam bahasa perjanjian lama good man. Amin. Yang akrab dengan saya, jangan niru-niru, panggil saya man. Stephen panggil saya Papa Man. Ya, kalau cucu panggil Grandpa Man. Nah saudaraku, suami dipanggil good man. Pak, tapi saya dapat brengsek man, Pak. Don't worry, Tuhan bisa merubah brengsek man jadi good man. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, oke. Nah sekarang kalau pribadi sudah beres. Firman Tuhan tadi nyanyian kita nyanyikan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Bapa di surga. Siapa yang jahat? Daging ini loh. Roh ini memang penurut, tapi daging ini lemah. Pak, kenapa sih Pak? Hamba-hamba Tuhan hebat loh Pak. Kok banyak kayak malaikat Pak. Gerejanya besar. Kok pada jatuh? Pasti pertama, tidak punya Bapa. Bangunan tidak lebih daripada fondasi. Pohon tidak lebih daripada akarnya. Amen. Karena itu saudaraku, kalau dulu orang ketemu orang baru kenal, tanya pertama, who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Siapa bosmu? Tuanmu siapa? Siapa yang kamu sembah? Yang kedua, who is your father? Jadi papanya teman baiknya Pak Andrian dan saya. Teman saya tapi teman baiknya Pak Andrian. Kita pilih orang juga lihat orang tuanya. Ya kan? Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau orang hubungan tidak baik dengan orang tuanya, dengan papanya secara khusus. Dan tidak punya bapak rohani, seharusnya bapak rohani dengan bapak jadi satu. Dan tidak punya bapak sorgawi, celaka saudara. Jesus know it's time to go to the Father. Jesus knowing that his Father gave all things to him. Segala kuasa yang di langit, di bumi, di bawah bumi telah berikan kepada. Di bawah bumi termasuk pada dunia roh jahat. Diberikan kepada kita. What can I do?
Yesus berkata Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan atau perkara yang kulakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan yang lebih besar. Itu janjinya. Nanti kita akan lihat contoh suami yang baik. Nah saudaraku, ada 8 perkara, saudara saya minta Anda capture ini, yang diminta Tuhan dari seorang suami. Para suami, dan ada juga calon suami ya. Siapa yang di sini belum menikah, angkat tangan. Ya nona-nona juga boleh. Ada 8 perkara di sini. Pertama, a husband pursues God. Dulu ada buku namanya God Chaser. Masih ingat? Pengejar Tuhan. Sebab orang yang pursue God akan pursue istrinya. Karena itu saya baru nikah 46 tahun. Tapi pacaran 50 tahun. Saya mengejar dia saudara. Dulu Pak Andrian mungkin lebih sopan ya, enggak tahu. Saya dulu kan gondrong, jeansnya itu ada bolong-bolong gitu. Saudaraku datang ke rumah dia. Om, kenapa? Bisa ketemu Vivi om? Dadah. Diusir saudaraku. Ya, jadi kita enggak backstreet. Saya tunggu di depan warung soto depan rumahnya. Kayak nyamuk saudaraku. Lalu saya juga tahu modus operandi calon mertua. Jam segitu dia akan pinjam buku. Dan saya datang ke sana. Mengejar loh, sampai sekarang masih mengejar. Kebanyakan daripada banyak pernikahan itu tidak lagi menarik, kan apa? Tidak lagi mengejar. Begitu menikah diharap dikira sudah menerima, sudah selesai. Sudah dapat trofi. Saudara boleh tanya, kenapa kita begitu bahagia? Istri itu bahagia kalau dikasihi. Amin. Dan saya selalu membuat dia ketawa. Bahkan di gereja saya bisiki sesuatu yang membuat dia ketawa. Amin. A husband is a provider. Provider apa? Penyedia. Ini saya katakan kalau sudah mengerti 5 jawaban tadi. Tahu dari mana aku berasal. I came from heaven. Amin. And will go back to heaven. More than heaven. Go back to the Father. Jadi ketika diberitahu masuk ICU, saya nyanyi. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong. Amen. When I am on your shoulder, you raise me up. You're more than I can be. Aku tidak nyanyi lagi I can get no satisfaction. Saya nyanyi you raise me up. Tepuk tangan bagi Allah kita. A husband must be proactive. Para wanita saya tanya, mau enggak punya suami yang pasif? Menjengkelkan loh, suami yang pasif. Kita kemana enggak tahu. Kamu aja yang nentukan saya. Loon, Pande Oon. Loh, ini kemenakan saya yang cantik, ini Priska ini. Aduh saudara, saya dikasih tahu. Sini konconi. Apa? Itu loh, toko remaja. Tak parkir mobilku di depannya dia. Saya lihat Eko sedang kerja. Saya bilang sama Pak Andrian, ya yang satu ini bolehlah, boleh diperhitungkan. Coba dia di luarnya toko enggak membantu papanya sambil kempas, kempus. Meso-meso saya bilang eliminasi dia. Halo, proaktif. Lo betul saudaraku. Iblis senang kalau kita tuh pasif.
Kita harus proaktif. Istri saya tanya, kamu loh kok udah ada capek-capeknya. Nanti ini Sabtu ini kita ke Padang, haleluya. Kita tidak boleh pakai kebaktian di hotel, nggak apa-apa. Kita beli 2 ruko di mana? Chinatown. Kita bangun di sana, saya resmikan. Bulan depan, saudaraku, meresmikan ada gedung baru di Solo, Jalan Slamet Riyadi. Ada seseorang yang saya baptis belasan tahun yang lalu. Pak, saya punya tempat Pak, silakan pakai, hidup dalam kemurahan Tuhan. Kalau makanan dan kebutuhan seharian disediakan, apalagi untuk kerajaannya. Tuhan menyediakan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, begitu banyak tugas saya. Nanti September Australia. Amin. November Thailand. Lalu Desember hari Natal. Saya dapat kemurahan. Apa? Khotbah pada semua TKW yang sudah dimenangkan. Bahkan bosnya. Mereka bisa bicara Cantonese. Bosnya dimenangkan. Saudaraku, hidup ini berarti melebarkan kerajaannya dan melakukan kehendaknya. Tepuk tangan bagi Allah kita. The husband walk in purity. Pemimpin mesti terbuka, saudara. Pak Arifin, pernah tergoda pornografi? Pernah. Makin tua makin muda tergoda, tapi saya lapor istri saya. Percayalah, aku tidak takut istri, aku sayang istri. Dan dia mendoakan saya, doanya sampai pasar roh lagi. Tapi nggak pakai ditengking sayang ya, tidak ada roh najis kok. Tergoda kan belum sampai berdosa toh. Tapi lead us not into temptation. Hidup ini banyak temptation. Ingat tadi, lust, pride, and greed. Itu selalu akan ada dalam hidup manusia. Manusia gak ada cukup-cukupnya, saudaraku. Kata Salomo, aku tidak menghalangi mataku dari apapun yang kulihat. Termasuk istri orang diembat, saudaraku. Ya. Istri teman baik disikat. Aku membangun gedung-gedung yang spektakuler. Aku mengumpulkan biduan-biduan. Bukan American Got Talent, tapi Solomon Got Talent. Akhir hidupnya, saudaraku, dia berkata, takutlah akan Tuhan. Lakukan segala perintah. 40 tahun. 7 tahun membangun bait Allah, 14 tahun membangun istananya sendiri. Dan juga gedung Libanon. Tetapi kemudian 20 tahun dipakai untuk merusak semuanya. A husband must walk in purity. Amen. Loh kok diem, saudaraku? Keduanya telanjang, tidak merasa malu. 4 hukum pernikahan. Pertama, priority. Kata priority. Saudara, bagusnya kalau hamba-hamba Tuhan hebat-hebat ini jujur. Ketika Benny Hinn dituntut cerai oleh istrinya, dia ngaku di depan umum. I must admit, I'm married to my ministry, not to my wife. Karena banyak wanita, seperti istri saya itu, bahasanya apa? Quality time. Sebetulnya gak ada quality time. Time is time. Kadang-kadang bilang, aku kok gak dapat me time. Ada juga, silakan. Dulu gak bisa. Kamu istri hamba Tuhan, kamu harus hadir setiap kebaktian. Kadang-kadang dia perlu me time, saudara. Gak apa-apa. Suami harus belajar mengerti. Hei para suami. Loh kok diem? Sebab rumah itu dibangun dengan wisdom, hikmat. Ditegakkan dengan pengertian, understanding. Dan diisi dengan semua barang yang baik dengan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nah kemudian a husband is a pastor of his family. Aku kan bukan pendeta, Pak Arifin. Yes, kamu bukan pendeta, kamu pastor in your family. Gembala itu apa? Shepherd feeder, memberi makan. Nah makannya bukan cuma makan lemper, makannya itu makanan rohani.
memandikan istrinya dengan air dan firman. Loh Pak, termasuk memandikan? Iya bagus. Kadang-kadang kita saling memandikan. Sudah tua kakek nenek saling memandikan. Itu namanya sehat. Amin saudaraku. Loh betul saudara, ada banyak gadis-gadis yang takut menikah. Lihat orang tuanya. Aduh amit-amit Pak Arifin. Lebih baik saya enggak nikah. Bapak enggak tahu. Aduh mama saya jadi sansak. Tapi ketika lihat kita jadi ingin menikah saudaraku. Haleluya. Saudaraku karena apa? Ada Yesus. Dulu ya istri saya panggil saya Hitler kan saya pernah dengar. A husband is a pastor of his family. Syarat untuk diaken apalagi penilik jemaat. Pemimpin, kepala keluarga yang baik. Dan saya akan tunjukkan, ada yang lebih bagus dari baik. Yang disegani, bukan ditakuti. Disegani karena karakter. Oleh istri dan anak-anaknya. Wah Pak Arifin, bapakku munafik. Muka nabi pikiran kotor. Kalau khotbah aja luar biasa Pak. Kalau nyanyi, kalau peperangan rohani kayak Mikael. Kalau khotbah kayak Gabriel, di rumah kayak gembel katanya. Engkau sedang mentertawakan dirimu sendiri. A husband is perceptive of his wife. Ini PR. Capture ini. PR buat semua pria yang ada di sini. A husband is perceptive of his wife. Apa perceptive itu? Mempelajari. Ya, mempelajari. Suami-suami, kamu kehilangan kesempatan rangkul istrimu. Mana istrimu? Nah itu. Pak Musa, kenapa engkau jauh 10 kilometer? Pindah dulu Pak Musa. Pemimpin kasih contoh ya. Orang tua kasih contoh. Rangkul istrimu. Dan katakan, kamu luar biasa. Kamu unik dan luar biasa. Nah, rangkul dulu. Nah, nanti mantu akan meniru. Ya kan? A husband is a protector. Tetapi yang ke-8. Passionate. Bergairah. Wes om, kau rasanya apa-apa om. Seperti ya sudah, ya dulu tuh kalau kesenggol jendian kaki, kerinjak. Sekarang biasa aja om. Something wrong. Because age means quality. Kami menikah 46 tahun, pacaran 50 tahun. Ya saudaraku. Tentang ini mungkin perlu seminar tersendiri. Tapi mari saya tunjukkan suami yang baik. A good father harus start with a good husband. Kita melihat kehidupan daripada Yusuf, suami daripada Maria. Yosef, suami dari Miriam, ibu Yesus. Dalam Matius pasal 1 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria bertunangan Yusuf daripada keluarga David, the house of David, dia hamil oleh karena Roh Kudus. Tapi suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu kemudian kita lihat, Tuhan tidak salah pilih Yosef ini. Luar biasa saudara. Lalu ayat selanjutnya berkata, ketika dia sedang mempertimbangkan. Dewasa kan? Karena itu syarat pemimpin bukan pemarah tetapi peramah. Bukan pemarah tapi peramah. Kalau sebelum lahir baru saya pasti gak masuk kriteria ini. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yosef, the son of David, jangan engkau takut mengambil Maria ragu-ragu, sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Yang melahirkan seorang putra, shall bring forth a son, dan engkau menamakan dia Yeshua, Yesus, karena dia menyelamatkan anaknya dari dosa mereka. Selanjutnya, hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi,
Sesungguhnya anak darah mengandung, perawan itu mengandung dan melahirkan seorang putra dan mereka menamakan dia Immanuel. God with us. Allah beserta dengan kita. Lalu Yusuf bangun dari tidur, bukan langsung mandi sikat gigi, tapi mengambil Maria sebagai istrinya. Dan tidak berhubungan, tidak bersetubuh dengan dia sampai yang melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. 9 bulan 10 hari ditambah 40 hari. Dia tidak menyentuh Maria. Para laki-laki yang ada di sini, kamu punya tunangan cantik, ya, di rumahmu halal, jadi muhrimmu, dan kamu tidak menyentuh dia. Bisa 9 bulan 10 hari tambah 40 hari. He's a godly man. He's a great man. Mari kita lihat Yosef. Ini saya memang banyak bicara pada para pria, tetapi juga Tuhan tidak membedakannya. Kalau Tuhan bicara Adam, Adam itu bukan cuma manusia laki-laki tapi mankind. Karena kita semua kalau spirit kan tidak ada gendernya. Kita lihat, he's a 5G man. Yang pertama, he's a good man. Ada seorang wanita yang suka selingkuh. Dia berkata, my good man, pergi keluar kota. Dan dia bawa sekantong uang. Sekantong uang dibawanya. Artinya, Ului punya uang. He's a provider. Ya, tetapi saudaraku, karena itu milih istri juga hati-hati saudara ya. Tetapi dia bilang, dia tidak bilang husband, dia bilang good man. Ayo para istri kesempatan hilang, kasih tahu suamimu, you are my good man. Ibu Yogi bilang sama Pak Musa, you are my good man. Kok disenggol gitu. Laura bilang sama dia, you're my good man. Ada tingkatan kedua, gentleman. Amen. Oh saudaraku, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jangan cari yang sumbu pendek. Saya pernah cerita saudara kan, tapi ini cerita bagus, jadi saya mau ulangi. Ada beberapa laki-laki kumpul. Yang pertama memperkenalkan diri. Aku batu bara. Waduh, batu bara saudara. Yang satunya dari Makassar. Aku Abu Bakar. Lebih terbakar lagi saudaraku. Yang ketiga paling mantap. Dari Ambon saudaraku. Beta bakar besi. Bakar-bakar semua saudara. Lalu yang satu dari Muntilan. Pulau pemadam kebakaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Ya toh? But be gentle to all men. Baru apa tadi? Cakap mengajar. Syarat untuk pemimpin 9 itu karakter. 1 kemampuan. 9 itu karakter. Kepala keluarga yang baik. Good man. Disegani. Dihormati. Punya nama baik di luar jemaat. Bukan Mr. Tisani, tipu sana, tipu sini. Amin. Dan dengan lemah lembut, bukan lemah gemulai, dapat menuntun orang suka melawan. Saya ketemu seorang pengusaha hebat. Dia bilang gini, Pak Arifin, pusing saya. Semua pegawai muda saya atur. Tapi yang satu ini tidak bisa Pak. Maksudnya istrinya saudara. Sebab dia panglima, istrinya pang-6. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Katakan gentleman. Nomor 3, grade lebih atas. The third G, godly man. Sebab tidak setiap orang saleh berdoa kepadamu. Karena itu pursue God. Pursue Jesus.
Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Pray today, it will help your tomorrow. Beritahu kiri kanan, pray today, it will help your tomorrow. Yang keempat, lebih tinggi lagi, jarang yang mencapai ini. Great man. Lalu raja memuliakan Daniel. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts. Made him ruler. Yusuf perjanjian lama, bapak bagi Firaun. Dan dia juga pemimpin atas seluruh istana dan atas seluruh Mesir. God made him ruler. Daniel juga, Joseph juga great man. Dan yang terakhir, memerintah bersama Yesus, governor. Bukan gubernur atau lagi gak bener ya. Dan engkau telah membuat mereka jadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka memerintah sebagai raja di bumi. And he has made us unto our God, kings and priests. We shall reign upon the earth. Raja dan imam. Para royals yang ada di sini, ketahuilah 5 jawaban ini. Ada ketika engkau berdoa. Ya, Bapa kami yang di sorga. Kurang tinggi ya nadanya, naikkan sedikit. Sepi saya di sini. Stephen and the gang sini. Sen, come on. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Oh, 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 oh. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Stop. Makanan itu rezeki. Amin. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Ada padaku rezeki yang tidak kamu kenal. Yaitu melakukan kerja Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Haleluya. Daripada yang jahat, ya Bapa di sorga. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi pribadi yang mantap seperti Kristus. Sebab kita tahu kita tahu our identity. Karena itu tujuan hidup saudara dewasa. Kita baca ada yang jadi anak-anak, masih anak-anak. Ada yang jadi orang muda mengalahkan yang jahat. Tapi juga ada bapak-bapak yang mengenal Dia, yang mengenal Kristus, yang sudah ada dari sejak mulanya. Karena itu sebelum kita menerima perjamuan kudus, coba tampilkan lagi 8 hal yang Tuhan tuntut daripada para suami. Saya minta para suami berdiri lebih dulu. Sebelum kamu memimpin keluargamu, para suami berdiri. Para bapak-bapak berdiri. Akui di hadapan Tuhan apa yang belum Anda lakukan. Ada yang tidak lagi pursue his wife. Ada yang pasif. Ada yang tidak hidup dalam purity. Akui di hadapan Tuhan. Mulai dari saya dulu. Kita berdoa. Para istri dukung doa.
Bapa di sorga, hari ini Father's Day. Dan kami melihat Engkau Bapa di sorga, Bapa yang sempurna. Engkau memerintahkan be merciful as our Father merciful. Dan kami melihatnya dalam Kristus Tuhan kami. Tunangan terbaik, suami yang terbaik untuk kami gerejamu. Kami mau belajar to live in purity, to live passionate toward our wife. Terima kasih Tuhan, sebab umur menunjukkan kualitas seperti anggur yang terbaik. Terima kasih. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, berikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya jadi pribadi yang mantap dan pribadi yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari semua bangkit berdiri, ambil perjamuan kudus. Mungkin ada lagu khususan? Tadi ada lagu Dancing My Soul. Nyanyikan itu. Jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kami menghampirimu Tuhan. Maka ikuti perkataan saya. Kami bersyukur kami berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sanggup melakukan segala perkara, mendatangkan kerajaan Allah di bumi dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Aku mengucap syukur Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada Kristus. Dan di dalam nama Kristus kami akan mengulangi kemenangannya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Segala potensi yang ada dalam Kristus menjadi bagian kita. Allah di sorga memperkenalkan dirinya pada Abraham dan menyatakan dirinya dalam diri Kristus. Dan Kristus berkata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Ketika darahnya tercurah di Kalvari dan ketika dia bangkit, segala perjanjian itu menjadi bagian saudara dan saya.
Bersyukurlah, bersukacitalah. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bagaimana dengan para ibu yang suaminya absence? Kita melihat kehidupan dari Timotius yang muda. Tugas para pemimpin menjadi seperti Paulus kepada Timotius. Saya membangun banyak sekali anak-anak muda, pengusaha muda, yang tua juga ada. Dan jadi bapak rohani bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para ibu Tuhan. Mungkin saat ini suaminya tidak bertanggung jawab sebagai provider, tidak bertanggung jawab sebagai protector untuk anak-anak mereka dan istri mereka. Tuhan, Engkaulah suami para janda, dan Engkau adalah bapak bagi anak yatim, Tuhan. Engkau berjanji, I never leave you comfortless. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim. Aku tidak membiarkan engkau tanpa penghiburan. Aku yang menghiburkan engkau dan menolong engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, ada beberapa pengumuman. Pak Arifin boleh silakan kembali ke tempat. Karena hari ini bertepatan juga dengan International Father's Day, karena itu kita dari tim Royal Family menyiapkan sesuatu untuk sebagai bentuk apresiasi ya, untuk bapak-bapak yang ada di tempat ini. Karena itu mari kita saksikan terlebih dahulu video yang sudah dipersiapkan berikut ini. Seorang ayah itu sumber dalam arti dia pasti menyediakan apa yang seorang anak itu butuhkan. Papa buat saya itu superhero ya, yang pasti. Karena dia udah kasih waktunya, hidupnya untuk selalu cari yang terbaik, terutama untuk keluarganya, terlebih untuk anak-anaknya. Number one big supporter ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, anak-anak, aku sebagai istrinya kerjakan, dia selalu sebisa mungkin kasih support buat kita semua, selalu mendukung apapun yang kita kerjakan. Buat aku sudah, karena anak-anak deket ya sama papanya. Menurut aku apa yang dia mau ceritakan ke papanya, apa yang anak-anak kepingin tahu, itu dia cari ke papanya. Jadi dia pengen tanya sesuatu hal, ingin lakukan ini itu, dia itu tanya ke papanya. Jadi dia dekat dengan papanya. Menurut saya, suami saya sudah menjadi sosok ayah yang the best. Karena di tengah kesibukannya, dia selalu mencari waktu yang khusus untuk dia bisa bermain sama anak-anak. Puji Tuhan, suami saya sudah bisa menjadi figur seorang ayah. Sekalipun di tengah-tengah kekurangannya, ketidaksempurnaannya, tetapi dia bisa menjadi sosok di mana dia bisa menjadi sumber buat anak-anaknya. Dia juga bisa menjadi figur yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Yang aku banggain itu kedewasaannya ya, terus terang sih sama kesabarannya. Jadi kadang sebagai contoh misalnya dalam situasi tertentu gitu ya, aku kadang udah panik duluan gitu. Tapi kalau aku discuss, aku ceritain itu ke suamiku, dia itu bisa bersikap dewasa. Terus dia lebih tenang, kemudian dia bisa kasih solusi, bisa kasih kayak masukan apa yang baik, apa yang harus dikerjakan sih. Karena buat aku seorang suami atau papa itu parameternya bukan dari kesuksesan aja ya, tapi dari bentuk tanggung jawabnya ke anak-anak, waktu, itu yang penting sih buat aku. Jadi dalam keluarga kecil ini juga selalu dia biasain untuk doa bareng, sesibuk apapun selalu disempetin sih. Jadi kita selalu ambil waktu itu untuk hari-hari kita, untuk quality waktu kita ke anak-anak juga. Di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Jadi poinnya sih selain yang aku banggain dalam kedewasaan itu, tapi juga kedisiplinan dia untuk mendidik anak-anak itu, seperti itu. Saya sangat bangga sama suami saya karena dia juga jadi ayah itu berproses juga, tidak mudah juga. Karena menjadi ayah itu juga harus menekan egonya, harus mengurangi banyak waktu me time-nya juga untuk kasih buat anak-anak. Jadi saya bangga sekarang dia benar-benar mengerti apa yang harus dia berikan kepada anak-anaknya. Bagaimana dia mendidik anaknya, menegur anaknya ketika anaknya salah. Dan dia mau benar-benar menunjukkan father's love itu ke anak-anak. Jadi saya merasa he's a good father. Saya melihat bagaimana dia tetap berusaha untuk mengatur waktunya, untuk gimana supaya antara gembala, pekerjaan sekulernya, dan sebagai seorang ayah itu bukan mana yang lebih penting, tetapi ketiga-tiganya ini dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia harus mengelola itu semua menjadi suatu kebaikan. Dan kalau dilihat apa ya yang kira-kira saya bisa lihat itu adalah gimana dia ini setiap pagi ya itu selalu menyempatkan waktunya untuk mengantar anak-anak sekolah. Sekalipun di mobil cuman setengah jam gitu ya mereka ketemu. Cuman di sana dia benar-benar taruh semua handphonenya, dia benar-benar ngomong sama anaknya, kasih value-value kebenaran di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan sekalipun kita punya supir, tapi pagi itu dia pakai benar-benar waktunya untuk deket sama anaknya, dari hati ke hati gitu ya. Dan dia benar-benar kasih waktunya itu untuk mereka. Dan itu tidak berlangsung cuman beberapa hari atau beberapa minggu ya. Tetapi anak saya yang besar sekarang sudah usia 10 tahun. Dan itu benar-benar menjadi komitmen buat suami saya untuk dia lakukan terus menerus. Happy Father's Day! Thank you for being the best dad ever! Thank you, Dad! Wow, luar biasa sekali. Itu adalah beberapa suara hati istri yang mewakili banyak istri di tempat ini ya. Oke, sekarang bolehkah saya meminta untuk para ayah untuk bangkit berdiri di tempat saja, para ayah, para opa juga, supaya anak-anak bisa mencari papa mereka masing-masing dan memberikan satu gift sebagai tanda cinta kasih mereka, sebagai tanda terima kasih mereka untuk ayah-ayah di tempat ini yang saya percaya akan selalu menjadi teladan bagi mereka, mempunyai karakter 5G yang tadi sudah disebutkan oleh Pastor Arifin, yaitu menjadi ayah yang good man, gentleman, godly man, great man, dan juga governor. Luar biasa sekali, ini adalah momen yang sangat indah sekali melihat anak-anak mengapresiasi papa-papa mereka. Yang cucu-cucu boleh juga datang ke opa-opanya. Boleh kasih hug and kiss untuk opanya. Dan untuk Zoe dan Stellar mungkin boleh naik ke atas. Oh, saya lihat Zoe sudah di atas ya. Karena papanya ada di atas, jadi boleh naik ke atas juga. Stellar juga kalau mau dibawa boleh, silahkan. Oke, sambil kita menunggu anak-anak selesai datang kepada ayah-ayah mereka, saya juga mau mengundang untuk Pastor Timotius Arifin boleh maju ke panggung. Karena sebagai Bapak Rohani dari Royal Family, dari Rock International Ministry ini, kami juga ingin mengucap syukur ya, dengan memberikan satu gift sebagai simbol yang akan diberikan oleh Richard Limanto, Dodi Sujanto, dan juga Stephen Juwana yang akan mewakili
Royal Family memberikan gift sebagai tanda cinta kami kepada Bapak Rohani kita yang selalu berada bersama dengan kita, yang selalu membantu dan membimbing kita menjadi semakin hari semakin menjadi Christ-like. Oke, terima kasih. Oh, Pak Arifin. Karena tadi Pak Arifin sudah mendoakan para ayah di tempat ini, karena itu sekarang Pak Arifin mungkin bisa menutup ibadah kami dengan doa berkat. Ya. I've known my father's care for me. Ku tahu Bapak peliharaku. Bangkit berdiri. Ku tahu Bapak peliharaku. Kata apa dia? Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kau baik bagiku. Berbahagialah yang tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Melebarkan kerajaan Allah disertai kuasa Tuhan, kuasa dinamis daripada Allah. Bisa melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, berkat, kemenangan, kekuatan yang tak terkalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya mendapatkan kepuasan. In Jesus' name.